Ya, Bapak Ibu, selamat malam. Temanya adalah menemukan pusat diri ya. Nah, itu tentu materinya Ibu Sinta ya. Tapi saya akan memberikan tentu dari sudut pandang saya ya. Nah, saya akan hubungkan ke kesehatan. Mengapa menemukan pusat diri itu penting dan tentu ini pusat diri, titik diri, jati diri versi saya ya, Jarod Wijanarko ya. Nanti Bu Sinta yang akan menjelaskan dari versi beliau. Nah, kalau menurut saya itu begini. Seseorang itu untuk bisa menemukan jati dirinya yang sejati, pusat dirinya yang sejati, menurut saya itu adalah menemukan Tuhan. Ya, Tuhan pemilik hidup kita. Karena pusat dunia ini ya sebenarnya Tuhan, bukan kita. Nah, tapi Tuhan itu tinggal di dalam kita. Makanya kalau kita tuh bisa menemukan Tuhan, maka itu akan membuat kita bisa menemukan diri kita sendiri. Ya, itu Bu Sinta udah gabung. Sebentar saya akan ada saya set untuk gimana nih caranya sebentar ya. Sebentar ya. Jadi kalau kita sambil saya bicara saya cari ini ya Bu Sinta ya. S. Jadi kalau kita menemukan Tuhan, maka perjumpaan kita dengan Tuhan itu akan memampukan kita untuk menemukan diri kita sendiri. Loh, kok istilahnya menemukan diri sendiri? Ya, karena banyak orang itu sebenarnya tidak menemukan dirinya, bingung dengan dirinya. Saya ini siapa? Ya, aku ini siapa? Dan seterusnya. Nah, ketika orang berjumpa dengan Tuhan, Tuhan itu kan yang memiliki hidup kita. Maka Tuhan akan membawa kita pada pengenalan diri. Ya, sehingga kita mengenal bahwa kita itu ciptaannya, bahwa kita itu miliknya, bahwa Tuhan tinggal di dalam kita di dalam Tuhan. Perjumpaan kita dengan Tuhan membuat kita akan menerima diri sendiri seutuhnya sebagaimana Tuhan menciptakan kita. Kita bisa menerima diri sendiri, maka akhirnya kita bersyukur dengan diri sendiri. Bukan sombong, tapi bersyukur diri sendiri. Menemukan diri adalah bahwa kita itu miliknya Tuhan, ciptaannya Tuhan, dicintai Tuhan, disayang Tuhan, ciptaan yang unik, yang dahsyat, yang ajaib, dan lebih lagi bahwa Tuhan itu bersama-sama dengan kita di dalam kita. Nah, ketika orang itu menemukan dirinya, menerima dirinya, bersyukur dengan dirinya, dampaknya apa? Dampaknya dia bisa menerima orang lain. Karena bisa menerima orang lain, maka akhirnya bisa membangun relasi dengan orang lain. Dia menghargai orang lain sebagaimana Tuhan juga menciptakan dia. Dia menghargai dirinya sebagaimana Tuhan menciptakan dia. Akhirnya akan ada harmoni. Ya, harmoni dengan orang lain, termasuk ya dengan pasangan, dengan anak. Nah, ketika ada harmoni dengan orang lain, disitulah ada kebahagiaan, ada damai sejahtera, ada sukacita. Dan disitulah sebenarnya bukan hanya sehat ya, sehat itu hanya salah satu berkat saja. Ada kesembuhan, ada kebahagiaan, ada sukacita. Karena orang menemukan dirinya, bahwa di dalam dirinya ada Tuhan di dalam dia. Pribadi Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan yang maha hadir. Dan kalau Tuhan itu maha hadir, ya tentu ada di Mars, ada di Venus, ada di galaksi Bima Sakti, Andromeda, di bumi, di ruangan ini, di sekitar saya, bahkan juga di dalam saya. Dan pusat diri kita apa? Kalau manusia itu kan roh, jiwa, dan tubuh. Ya roh kita. Tubuh kita bukan pusat. Tubuh kita suatu saat kita mati, tubuh kita kembali menjadi tanah. Tapi manusia itu biasanya adalah rohnya, nyawanya, jiwanya. Dan menyadari kehadiran Tuhan di dalam roh dan nyawanya. Sehingga itu membawa akan pada yang namanya kesadaran murni, kesadaran sejati akan tujuan hidup, akan hakikat hidup, akan diri sendiri sebagai ciptaan Tuhan dan orang lain juga sebagai ciptaan Tuhan. Suami, pasangan juga ciptaan Tuhan, anak-anak juga ciptaan Tuhan. Nah, ketika orang menemukan diri kan menemukan Tuhan, menemukan dirinya, menerima orang lain, kebahagiaannya mengalir berlimpah-limpah. Dalam kebahagiaan seperti itulah salah satu berkatnya adalah kesehatan. Ya sehat aja terus gitu ya, energinya ada aja gitu, nggak ada capeknya, nggak ada lelahnya. Jadwalnya orang lain lihat jadwal kita pusing, kitanya nggak pusing, kita menikmati hidup ini. Ya itu
yang saya bisa sampaikan sebagai prolog ya. Dan sebentar ini Bu Sintra Medinya sudah bisa. Malam Bu Sintra, saya coba untuk ya udah ini nggak tahu nih ada di mana nih. masih masih off, masih off, masih off suaranya. Kayaknya udah saya jadikan co-host ya, betul ya. Eh, bisa dicoba. Ya ya, Udah, oke. Ini ada di mana nih kok kayak udah sampai rumah? nggak tahu Pak ini di mana, pokoknya turun di mana. Malam orang Oke, Lombok masuk kota ya begini nih. oke, yang penting udah siap. Ya, kalau udah sih silakan Bu Sinta, lanjutkan aja udah. Oke, terima kasih sahabat semua. Malam ini kita akan bicara tentang menemukan pusat diri. Kenapa seringkali kita menjadi orang yang sakit hari ini? Karena banyak hal yang tidak bisa kita kendalikan. Kemudian kita terseret nih sahabat semua nih ke dalam pusaran nang ning nong neng nong di dunia nyata. Betul? Nah, itu yang membuat sakit kepala. Ini aja tadi, saking stresnya ngejar Zoom gitu kan, kepala saya pening, dada berdebar-debar, keringetan. Saya bilang, Pak, gini ya orang Jakarta itu. Saya lama di Lombok ya, jadi baru tahun 2022 nih masuk ke apa ke Ciater, bukan Ciater, Cimahi dulu, kemudian kemudian 2023 akhir dapat beli villa di Ciater Subang. Nah, ini kita baru ya dalam sebulan ada seminggu lah praktek di Tangerang gitu sahabat. Ini baru baru tanggal 10 kemarin kita ada rumah di Lipo Karawaci. Jadi masih membiasakan ritme dari kota kota apa namanya Lombok yang sepi, yang tenang kayak gitu, terus masuk ke kota Jakarta yang hingar-bingarnya kayak begini gitu. Saya bilang saya nggak sanggup deh hidup di Jakarta atau lama, cukuplah seminggu sebulan tuh seminggu aja di apa namanya di Jakarta ini gitu kan. Dan saya bilang tadi sama apa ini staf saya sopir, Pak, ini ya orang Jakarta itu gak heran kena stroke, kena jantung, kena cancer karena apa hidupnya kayak begini nih. Ini aja tadi sejam saya udah apa di jalan udah pening kepala nyut-nyut ngejar jadwal Zoom kayak begini. Kebayang kalau terpapar terus setiap hari seperti ini gitu kan sahabat. Jadi inilah, jadi perlu kita kembali ke pusat diri supaya tenang seperti itu. Jadi saya bilang udah terserah lu lah mau nyari jalan kayak gimana. Kadang-kadang kan putar-putar pakai Google Map itu kan, apalagi kalau udah jalan layang gitu bingung dia tuh mapnya itu karena 2 3 jalan bertumpuk gitu kan, putar lagi. Saya bilang udahlah terserah lu lah jalan, aku mau ke dalam aja. Udah saya setel di dalam apa di dalam mobil, saya setel lagu ini, lagu instrumen, saya masuk ke dalam diri sehingga tenang lagi. Kalau enggak ya saya terengah-engah malam ini dan tidak akan tenang untuk membersamai sahabat untuk menemukan apa itu pusat diri yang sejati. Ini spontan aja nih kemarin ditanya sama Pak Jarot, nanti zoomnya mau temanya apa? Teng, tiba-tiba muncul loh menemukan pusat diri. Karena ini yang banyak terjadi di para pasien-pasien yang kita temui maupun peserta camp di situ, seringkali bingung sama apa sih pusat diri saya, yang ada tuh kayak terseret seret 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 masuk ke dalam kumparan air yang tidak tahu ujung batasnya, sehingga yang ada tuh kayak gasing tuh, sehingga akhirnya sampai energinya habis ya udah gasingnya berhenti berputar. Nah, kira-kira seperti itu hidup kita hari ini. Jadi apa sih pusat diri itu? Pusat diri itu adalah titik tenang, sahabat. Titik tenang di dalam diri, yaitu tempat terdalam dari siapa diri kita sebenarnya.
Ini tentu saja tidak terlepas dari keberadaan Tuhan di dalam diri. Ini yang harus clearly dulu di dalam diri. Kenapa orang hari ini bermasalah dengan hidupnya? Karena apa? Tidak memahami Tuhan yang hadir di dalam diri. Sibuk mencari Tuhan-Tuhan lain yang di luar. Padahal Tuhan itu hadir. Apa ayatnya? Ada di 1 Korintus 6 ayat 19-20 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa di dalam dirimu ada bait Allah? Roh Kudus hadir di dalam dirimu. Oke? Itu ayat yang clearly sekali menyatakan keberadaan Tuhan. Kalau di Islam, banyak sekali. Aku meliputi segala sesuatu. Jika ada hambaku yang bertanya tentang aku, jawablah aku dekat sedekat urat lehermu. Nah, kita bicara pusat diri, sebenarnya kita bicara tentang diri sejati kita itu siapa, sahabat. Dan pusat diri yang sejati itu adalah ketika kita bersatu sepenuhnya dan menemukan bait Allah, baitullah yang sejati di dalam diri kita. Yaitu, inilah sebenarnya saya sering mencontohkan bahwa diri kita ini adalah gelas yang kosong, yang berisi air jernih, itulah diri kita. Pusat diri ini tidak terganggu oleh dunia luar. Tidak perlu tergantung validasi. Tidak goyah oleh pujian atau cemoohan. Maka saat kita berhasil masuk ke pusat diri ini, kita akan merasa damai, ringan, utuh, seperti itu sahabat. Seringkali saya kalau sama pasien, Bu, kalau kita sudah bersama Allah 24 jam, kira-kira ada nggak sih masalah di muka bumi ini? Saya yakin nggak ada. Mau punya uang, mau nggak punya uang, mau suami nano-neno, mau istri nano-neno, mau anak tang deng dong deng dong, semua tidak menjadi masalah. Karena kita selalu bersatu dan bersama dengan Tuhan. Nah, rasa ini loh yang seringkali hilang di dalam diri kita, sahabat. Dunia luar itu seperti ombak, seperti kumparan. Sedangkan pusat diri ini adalah dasar laut yang tenang. Kalau yang pernah nyelam pasti tahu tuh. Ketika kita naik turun di lautan, di dalam gelombang lautan ini, Anda tanpa pelampung, paling 15 menit, paling lama 30 menit Anda tahan untuk berenang di laut itu. Saya orang laut ya, jadi dari kecil hidup di Lombok, jadi tiap hari itu pergi ke laut gitu kan. Ketika kita berenang di lautan yang tanpa batas ini dengan segala ombaknya, saya yakin 15 menit, 30 menit pasti udah capek. Begitu juga dengan hidup kita hari ini. Pernah nggak sih Anda merasa lelah sekali hidup itu? Padahal nggak ngapa-ngapain tuh, tapi lelah banget. Nah, berbeda halnya ketika sahabat, ini suara saya jelas nggak sih? Saya nggak bawa headset. Jadi ketika kita masuk ke dalam lautan yang tenang itu, kita tidak akan pernah mau keluar, sahabat. Kalau yang ngerti nyelam ya, wah, itu indah sekali. Kita nggak mau keluar dari kedalaman dan ketenangan lautan itu. Kecuali satu-satunya memaksa kita keluar kalau tabung oksigennya habis. Artinya, kalau Anda sudah menemukan pusat diri Anda yang sejati di dalam diri Anda nggak perlu tuh cari pub, nggak perlu tuh cari mall buat belanja, nggak perlu tuh cari pelarian-pelarian buat happy, buat seneng, buat tenang. Nggak perlu tuh pergi tur ke Jepang, ke Amerika, ke Hawaii, kemana gitu kan, hanya untuk nyari tenang, nyari bahagia. Nggak perlu, sahabat. Anda hanya perlu duduk diam di dalam mimbar Anda, di dalam kamar Anda, di dalam sajadah Anda.
Anda cukup tenang, hening, Anda akan menemukan pusat diri yang sejati itu. Itu indahnya, bahagianya, nggak bisa dikatakan oleh apapun juga. Tidak bisa disama oleh kenikmatan apapun juga, sahabat. Pusat diri adalah rumah batin. Tempat kita bisa kembali dan berkata, ini aku tanpa topeng. Sadar nggak sih kita sehari-hari pakai topeng? Ada topeng yang tipis, ada topeng yang tebel gitu kan? Jaim, sibuk bawa diri bagaimana supaya terlihat baik. Maka sebenarnya adalah diri kita ini sebenarnya belajar untuk melepaskan topeng-topeng itu, sahabat. Belajar untuk menjadi diri otentik kita. Belajar untuk menjadi apa adanya diri kita. Nggak usah pakai topeng, capek. Oke? Nah, apa nih tanda-tanda kita sedang jauh dari pusat diri kita? Gelisah tanpa sebab yang jelas. Reaktif terhadap perkataan orang lain. Sulit membuat keputusan. Kemudian merasa kosong meskipun dikelilingi oleh orang-orang. Ya enggak? Sering enggak merasa kayak gitu? Kosong di dalam merasa kosong di dalam keramaian. Oke? Merasa kosong di dalam kedamaian, merasa terputus, merasa bingung, gelisah, marah, berlebihan, sedih, nggak jelas, ujung-ujungnya didiagnosa bipolar, depresi, nggak bisa tidur, minum obat tidur, minum obat penenang, overthinking, terlalu memikirkan masa lalu, masa depan, terlalu sibuk menyenangkan orang lain atau membandingkan orang lain, merasa terputus dari rasa syukur, sulit untuk tenang, sulit untuk hadir di sini dan saat ini. Hidup seperti mengejar bayangan. Ya nggak sih? Ini yang sering terjadi di banyak orang, bahkan di dalam diri kita hari ini. Saat kita jauh dari pusat diri, kita akan seperti daun yang terombang-ambing, sahabat. Dan sebaliknya, saat kita kembali ke pusat, kita akan menjadi pohon yang kuat dan kokoh. Itu luar biasanya ketika kita sampai pada pusat diri ini. Kapan kita ciri-ciri kita udah sampai ke pusat diri? Kita sampai pada kesadaran-kesadaran yang terdalam dalam diri kita. Yang netral, tidak menghakimi, tidak sibuk dengan analisa, tidak sibuk dengan overthinking panjang kali lebar kali luas. Tenang, selalu tenang, tidak reaktif, tidak impulsif, tidak terburu-buru. Di situ kita akan mudah terhubung dengan diri sejati kita. Sebelum label-label, peran, luka, keinginan itu hadir di dalam hidup kita. Di situ nggak ada drama, sahabat. Yang ada hanyalah keberadaan. Yang ada adalah kenyataan. Apa nih kata lainnya pusat diri? Hati nurani, inti jiwa, pusat, diam, hening. Mengapa kita perlu menemukannya? Supaya kita itu nggak capek, nggak lelah, nggak reaktif, nggak terseret arus. Ketika kita kembali ke pusat diri, maka kita pulang. Kita jadi sadar, kuat, dan damai. Nanti di akhir sesi kita belajar ya. 10 menit terakhir nanti kita coba masuk ke dalam diri kita yang sejati. Oke, mengapa kita perlu tadi ke pusat diri? Lebih sadar, bukan sekedar reaktif, bisa membuat keputusan dari tempat yang tenang, bukan dari luka-luka atau ego-ego kita.
Karena dari pusat diri kita akan mendengar suara jiwa. Jadi kalau saya sama anak-anak saya tuh saya suka kalau dia misalkan sudah dari kecil saya sudah ajarin mereka untuk duduk diam dan dengarkan hati. Saya bilang ketika mereka bertanya, "Mommy, aku mau kemana nih sekolah? Mommy, aku mau ngambil jurusan apa nih kuliah misalkan." Saya bilang, "It's your life sayang. Kamu gak usah berdoa macam-macam. Nanti kamu sholat malam, kamu gak usah minta, ya Allah, apa luluskanlah aku ke ini ke itu. Enggak. Tuhan itu udah tahu kok. Ketika nyiptain kamu, Tuhan itu udah ngasih skenario apa untuk hidupmu. Kamu mau jadi apa itu sudah ada di dalam tulisan tangan Tuhan yang sedang dititipkan di dalam diri kamu sayang. Tugas kamu hari ini adalah bagaimana kamu mencari itu, suara Tuhan itu dalam diri kamu. Dulu saya seorang psikolog, waduh sibuk banget tuh cari saya suruh pegawai saya ngetesin anak-anak saya bakat minat ini itu. Oke, itu hanyalah sebagai penanda sahabat. Tapi yang terpenting adalah engkau masuk ke dalam keheningan di dalam dirimu, bebaskan dari seluruh pikiran, dari seluruh keinginan, dari seluruh ego atau luka-luka itu semua. Kita kembali ke pusat diri, heninglah dan bertanyalah kepada dirimu, Tuhan, engkau ingin aku jadi apa? Oke? Sederhana sahabat. Engkau hanya perlu duduk diam hening. Pikiran itu sudah disuruh diam dulu. Sehingga yang hadir adalah suara Tuhan yang benar-benar jernih. Kayak gini kan? Kita berada di dalam, ini nggak tahu nih apartemen apa ini saya tadi masuk. Tenang. Maka kita akan lebih bisa dengar tuh. Di situ ada kolam, ada air bergemericik. Itu kedengaran. Kalau tadi saya ke kafe atau ke pub atau ke mall, nggak kedengeran tuh suara air itu. Nggak kedengeran suara langkah orang di luar situ ada orang nyapu. Itu sampai saya bisa dengar. Kenapa? Saat kita mampu hening. Bagaimana nih cara kita menemukan dan menetap di pusat diri itu? Silakan Pak Rahmat. Cara menemukan pusat diri, cara sederhananya adalah kita latih sahabat. Anda mau punya lengan gede aja nih, pasti latihan dong di di gym gitu kan, gimana supaya lengan gede dan nggak bisa juga baru seminggu latihan gitu, terus tiba-tiba Anda bisa punya six pack gitu, perut Anda jadi bagus, lengan Anda jadi bagus gitu kan, nggak bisa juga dong. Ya minimal 3 bulan lah Anda latihan, angkat barbel tiap hari gitu kan, baru tuh kebuka. Begitu juga ini. Kita menemukan pusat diri juga kita latih setiap saat. Caranya gimana? Tarik nafas panjang. Kemudian berhenti sejenak dan kemudian bernafas sadar. Saya sering menyarankan nafas sadar itu nafas 6464. Jadi kayak kotak gitu. Tarik nafas, 6 ketukan. Kemudian berhenti 4 ketukan. Atau 6363 deh, kalau kena 4 kali kebanyakan ya. Tarik nafas 6. Terus kemudian tahan 4 atau 3. Kemudian hembuskan dalam hitungan 6. Berhenti 3 ketukan. Jadi kayak kotak gitu sahabat. Dan ternyata ketika saya belajar pranic healing, itu ternyata juga nafas 6363 atau 6464 itu mengandung nafas prana, itu kita menghimpun energi yang luar biasa besarnya dari semesta. Artinya nafas 6363 itu selaras dengan gelombang energi di semesta ini. Oke, tarik nafas. Kemudian
Dunia bergerak cepat, tapi kita bisa berhenti dengan kita menyadari nafas tadi. Sadari apa yang sedang kamu rasakan sekarang. Terima apapun yang muncul, jangan menolak. Terima. Anda akan bisa ngerasain loh sahabat, kalau Anda benar-benar bisa ngelatih ini, Anda bisa merasakan aliran darah Anda. Anda bisa merasakan daerah mana yang tersumbat, daerah mana yang gak enak. Baik itu tersumbat aliran darahnya maupun tersumbat aliran energinya. Itu Anda bisa rasakan. Dan ngeberesinnya gimana? Sekaligus pemberesan di situ. Kemudian arahkan perhatian ke tengah dada. Rasakan nafas itu menyentuh ruang itu. Di tengah dada ini adalah ruang yang sunyi dan hangat. Diam di sana sahabat. Biarkan semua berlalu. Yang tersisa hanyalah ruang kehadiran. Kalimat kuncinya adalah, aku kembali ke pusat diriku. Aku pulang. Jadi mudik yang sejati kemarin, mudik itu sebenarnya mudik kita mudik ke Jawa, kayak kemana, kayak itu mudik geografis ya, mudik lokasi. Tapi mudik yang sesungguhnya adalah pulang ke kesejatian dirimu, pulang ke dalam ruang hening di dalam dirimu, pulang ke pusat dirimu. Oh, itu indah sekali sahabat. Sebelum kita masuk latihan, Eckhart Tolle menyatakan ini adalah penulis buku The Power of Now. Saya sarankan sahabat nyari buku ini. Ada kok yang bahasa Indonesianya. Ini buku keren banget. Saya kalau baca buku itu kan pasti saya garis-garis ya daerah yang penting. Ini ternyata 80%-nya saya garisin. Karena ternyata semua kata yang dia ungkapkan di buku itu bermakna. Kalau buku-buku yang lain kan kadang-kadang maknanya tuh cuman ya dalam satu halaman tuh satu paragraf gitu kan. Ini enggak. Ini 80% dari buku itu saya garisin. Artinya semua penting. Buat saya ini adalah buku guidance kita untuk menyadari the power of now itu adalah tidak hanya menyadari di sini dan saat ini sebagai ruang timeline waktu, tapi menyadari bahwa engkau adalah sang keberadaan, dan ketika kita menyadari now ini, sekarang ini, di sini dan saat ini, sebenarnya engkau sedang menyadari gerak Tuhan yang sepenuhnya sedang terjadi di dalam dirimu, di dalam hidupmu. Bahkan guru saya itu dulu ketika meditasi itu, dia bisa merasakan mau gempa di mana gitu, dia bisa merasakan getaran bumi sahabat. Ketika dia menangis, saya ingat sekali ketika dalam salah satu meditasi itu, saya bersama dia gitu, dia menangis. Kenapa kau nggak nangis, Mahadev? Saya bilang gitu. Guru saya dulu ada salah satu itu dari Inggris gitu kan. Dia bilang, ini sebentar lagi ada gempa besar katanya. Saya lihat mayat-mayat, ada gelombang besar, itu ternyata tsunami di Aceh. Gila, dia udah tahu sebelum itu terjadi sahabat. Nanti pas gempa di Lombok, dia juga udah peringatin saya, Sinta hati-hati. Lombok akan ada gempa besar. Itu ternyata terjadi di tahun 2018, saya masih di Lombok saat itu. Segitu hebatnya orang yang sudah benar-benar dalam tingkat level hening yang sangat dalam, bahkan getaran bumi dia bisa rasakan sahabat. Dan dia tersambung ke situ. Itu dia bisa sampai nangis. Saya saksikan sendiri itu, dia menangis gitu. Terlalu banyak korban jiwa di sini. Di situ dia bisa, habis itu tuh kalau dia sudah dapat pesan gitu sahabat, dia bisa apa namanya? Dia bisa menghabiskan 10 jam hidupnya itu hanya untuk meditasi
Dia bilang, buat apa? Buat apa sih, Madep? Kita bantu supaya efeknya tidak terlalu merusak buat banyak orang, efek supaya tidak terlalu banyak menimbulkan korban jiwa. Jadi ya misalkan kalau harusnya yang kena 10 ke skala Richter misalkan, dengan banyaknya orang yang sambung ke dalam pusaran semesta itu, jadi gempanya jadi 7 koma lah kayak gitu kan, 7 koma aja udah banyak yang hancur dulu. Di Lombok saya menyaksikan sendiri gempa 7,5 skala Richter aja udah ada satu kabupaten tuh 90% hancur rumahnya gitu loh sahabat. Di Lombok Utara itu saya saksikan sendiri. Wah, anu sekali gitu, sedih sekali ngelihatnya. Oke, lanjut Pak Rahmat. Tokoh lain mengatakan si Moji itu seorang guru yang membimbing langsung ke kesadaran murni. Dia mengatakan bahwa jangan mengidentifikasi dirimu dengan badai. Jadilah langit tempat badai itu terjadi. Jadilah langit tempat badai itu terjadi. Jadi langit itu kan tetap tenang, biru, nggak berubah. Walaupun di bawahnya ini pusaran kayak apa, tapi yang ada adalah tetaplah jadi sky yang tenang tadi. Oke? Jalaluddin Rumi, seorang filsuf terkenal, mengatakan, janganlah tenggelam dalam luka. Karena suatu hari, lukamu itu akan jadi obatmu. Nah, ini sejalan tuh dengan buku saya, Pesan Cinta Tuhan Melalui Sakitmu, Melalui Tubuhmu, bahwa semua lukamu hari ini, semua sakitmu hari ini, semua masalah-masalahmu hari ini adalah sarana untuk menghantarkan jiwamu untuk pulang, sahabat. Coba aja lah, kalau Anda lagi punya masalah, sama Anda lagi dalam keadaan senang, kira-kira Allah tuh lebih dekat yang mana? Padahal sebenarnya Allah mah nggak pernah jauh gitu loh, sahabat. Tapi kita ngerasa benar-benar merasakan kehadiran Tuhan itu bukan pada saat senang, karena jarang banget orang bisa merasakan kehadiran Tuhan pada saat senang tuh jarang banget. Karena kita nih bandel kan. Jadi ya udahlah, ini orang yang dikasih seneng nggak pernah inget aku, ya udahlah aku kasih yang sakit lah, aku kasih masalah lah biar dia ngerti, merasakan kembali kehadiran aku, biar dia pulang, biar murni lagi jiwanya. Itu sahabat. Oke, hidup ini tidak untuk terus mencari, tapi untuk kembali. Dan satu-satunya perjalanan sejati adalah pulang ke dalam dirimu sendiri. Saya ingat almarhum Steve Jobs itu pernah mengatakan begini. Banyak orang sedang mendaki suatu gunung gitu kan. Ketika engkau sampai di puncak, engkau tidak menemukan siapa-siapa selain dirimu sendiri. Dan satu-satunya jalan untuk pulang adalah jalan menurun. Coba aja deh. Mungkin Anda hari ini masih mencari hidup, belum punya, masih baru punya motor, berhayal punya mobil, udah punya mobil, pengen punya mobil yang lebih mewah lagi. Udah punya mobil yang mewah, pengen pakai mobil listrik yang mahal. Belum punya rumah, berhayal punya rumah. Entar udah punya rumah tipe 2, 1, 2 kamar, sebenarnya cukup. Pengen punya rumah yang lebih gede. Ketika udah punya rumah lebih gede, pengen punya rumah kolam renang. Dan ketika sudah punya rumah gede, pusing sama perawatannya. Itu saya rasakan, sahabat. Kalau kadang-kadang saya suami itu rindu pulang ke Lombok gitu. Karena apa? Kemarin di Lombok kami punya kehidupan yang sangat simpel. Rumah,
mobil cukup satu, ya dua lah. Tiap hari masih bisa main ke apa ke pantai. Ketika sekarang sudah punya Samasta dulu, padahal dulu Samasta adalah sesuatu yang saya impikan gitu loh. Enaknya kalau punya ini banyak kamar tempat villa, ada kamarnya banyak, saya bisa jamu banyak tamu, bla bla bla. Kemudian di belakangnya ada sungai, ada sawah, ada kebun, latar belakangnya apa eh, hutan, latar belakangnya gunung, langitnya biru, kemana mata memandang hijau pepohonan. Allah kabulkan. Hari ini kami punya Samasta di Ciater Subang itu buat saya sudah seperti surga gitu duduk di situ gitu kan. Tapi di balik itu ada beban berat. Dulu cuma punya asisten cuma satu, sekarang ada 12. Pusing juga kan? Mikir menggajinya, mikir merawat mereka juga. Kadang mereka sakit, kadang mereka ini itu. Saya harus menjadi ibu dan bapak bagi orang-orang. Belum orang-orang di sekitar melihat kami ada, minta bantuan banyak ini itu. Saya bilang kadang-kadang, kok jadi hidup jadi rumit gini ya? Saya sama suami itu hanya senyum gitu, karena ternyata di balik semua fasilitas yang Tuhan berikan itu sebenarnya ada tanggung jawab di situ. Tapi alhamdulillahnya, puji Tuhannya gitu kan, saya banyak menemukan momen hening ke dalam sehingga apa yang dirasa berat itu sudah tidak menjadi berat lagi gitu. Jadi udah berjalan aja. Tahu-tahu udah jadi satu kamar, tahu-tahu jadi satu kamar, tahu-tahu jadi satu kamar. Sekarang lagi bangun musola. Kemarin bulan kemarin selesai gudang. Nanti mau buat perpustakaan, buat ruang penjaga, nanti buat apa namanya? Gapura. Terus seperti itu dan ya ngalir aja. Nggak tahu kapan selesainya gitu kan karena ternyata di belakang ada lagi apa orang nyodorin tanahnya. Nggak perlu dibayar Mbak Sinta, Pak saya nggak punya duit Pak, nggak perlu. Ini bukan masalah uang Mbak Sinta, saya hanya mau jual ke Mbak Sinta. Kita bayar dengan salaman, dengan komitmen. Oke Pak, saya nggak mau ditagih ya. Kapan ada saya duit, saya kasih. Alhamdulillah ada orang di belakang tanah itu 3.000 meter diserahkan ke kami, sudah dibalik nama, lunas saja belum gitu kan. Saya kadang-kadang bingung gitu loh. Hidup ini kok kayak gini banget ya, maksudnya dikala kita sudah benar-benar sahabat menyerahkan hidup kita total pada Tuhan, Tuhan yang akan bimbing sahabat. Gak ada tuh yang namanya stres, gak ada tuh sakit kepala, gak ada tuh yang namanya mikir cicilan. Tuhan gak pengen kita berutang sahabat, pusing kepala kan. Belajarlah untuk masuk ke dalam diri. Belajarlah untuk masuk ke pusat diri Anda yang sejati. Biarkan Tuhan yang sedang menggandeng tangan Anda, menuntun langkah Anda, menuntun pikiran Anda, menuntun jiwa Anda untuk berjalan dalam kehendak Tuhan, sahabat. Itu yang terpenting. Kalau sudah kayak gitu, sahabat, nggak ada tuh sakit tuh nggak ada. Sakit itu adalah buatan Anda sendiri. Anda sedang stres. Anda sedang dikendalikan oleh masa lalu Anda. Anda sedang dikendalikan oleh masa depan Anda. Yang itu semua adalah kerjaan dari pikiran Anda. Kerjaan dari luka-luka masa lalu. Itu loh. Saya bilang, makanya kalau lagi kesel, lagi nggak tenang, jangan pernah ngambil keputusan. Karena itu keputusan berdasarkan marah, berdasarkan ketidaktenangan, pasti keputusan itu akan Anda sesali di kemudian hari. Ambil keputusan, putusanlah dalam keadaan hening. Begitu juga yang saya katakan pada sahabat-sahabat yang mau bercerai, yang punya masalah, yang punya penyakit-penyakit berat. Don't be panic. Jangan panik. Waduh,
Bu, saya tervonis kanker. Bingung. Akhirnya apapun yang dikatakan dokter diambil. Yang ada tubuh Anda semakin rusak. Saya bisa menunjukkan banyak sahabat-sahabat yang sudah hadir di camp. Bahkan diri saya sendiri dia nggak usah cerita orang lain. Bagaimana saya dulu lumpuh, bagaimana saya tulang belakang saya bengkok. Bisa lurus kembali sahabat. Apakah itu dengan obat, terapi, dokter, operasi? No. Saya pulang ke dalam diri saya. Memang prosesnya saat itu 10 tahun kan namanya juga masih belajar, trial error. Tapi 10 tahun yang saya lalui untuk menyembuhkan luka di dalam diri saya, tidak hanya luka-luka batin saya, luka fisik, kolesterol saya 400. Perjalanan 10 tahun itu adalah perjalanan yang penuh makna buat saya. Saya banyak dapat ilmu. Saya banyak melakukan penelusuran ke dalam diri saya sampai akhirnya, oh, seperti terbuka semua rahasia semesta ini. Itu yang saya ingin bagikan, sahabat. Kenapa saya membangun camp holistik itu? Itu adalah sebagai sarana saya sedih gitu loh kalau ada orang, aduh Bu, saya kemarin ibu saya kemarin amputasi, dia sekarang semakin down ininya hatinya, nyalahin dokter, nyalahin saya. Padahal kalau nggak dipotong itu bisa busuk, nanti mengancam jiwa. Saya bilang, aduh, saya agak sedih gitu loh. Padahal bisa diselamatin. Apalagi orang yang udah kemo, aduh padahal bisa nggak kemo, bisa sahabat. Jangankan cancer itu masih empuk sayang, masih jaringan. Tulang belakang loh, bengkok bisa lurus. Itu dunia medis mana yang bisa menjawab itu? 45 derajat jadi 15 derajat. Dunia medis mana yang bisa menjawab itu? Kenapa bisa lurus? Tapi itu terjadi dalam diri saya. Sehingga saya berani ngomong begini, kenapa? Karena saya punya pengalaman untuk itu. Dan itu hanya bisa terjadi ketika kita sampai dalam pusat diri, maka kita akan menemukan potensi terbesar, permata terindah di dalam diri kita. Gak sulit kok, temu Tuhan itu lebih sulit ketemu Jokowi. Lebih sulit ketemu Pak RT. Daripada Anda menemukan pusat diri Anda sejati itu sangat sederhana. Anda perlu diam, hening, dan menyaksikan keberadaan Anda sesungguhnya. Gitu. Itu pengantar dari saya. Kita langsung aja ya praktek ya. Sekarang duduklah dengan nyaman. Anda boleh nyender, nggak usah harus duduk tegak. Kita bukan mau meditasi sensik. Bagaimana caranya melepaskan banyak suara berisik? Terima aja. Nggak usah dilepasin. Nanti lama-lama kalau Anda akan terbiasa dalam keheningan itu suara tuh nggak ada semua, Bu. Terima aja, nggak usah ditolak, nggak usah cari cara untuk bagaimana supaya itu enggak, atau kesel atau apa, enggak. Saksikan aja. Jadi ketika kita menyaksikan pikiran kita, ibarat kita sedang menyaksikan film, itu ada layar di depan kita dan pemain utamanya tuh kita gitu. Kita sedang menyaksikan diri kita sendiri. Berarti ada dua diri kita. Seakan-akan ada dua. Duduklah dengan nyaman, pejamkan mata. Lidah naik ke langit-langit atas. Tutup mata Anda. Tarik nafas panjang lewat hidung. Pelankan nafas Anda dalam hitungan 6-3-6-3. Artinya tarik nafas dalam hitungan 6. Kira-kira aja ya sahabat, nggak harus dihitungin 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu, nggak ya. Kita bukan gerak jalan ya. Duduk dengan nyaman.
Lidah naik ke langit-langit atas, tutup mata Anda, tersenyumlah. Perintahkan diri Anda dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki untuk rileks. Perintahkan kepala Anda rileks. Bagian depan wajah Anda rileks. Bagian belakang kepala Anda rileks. Bagian telinga kiri kanan rileks. Leher rileks. Pundak rileks. Lengan atas, lengan bawah rileks. Bagian depan tubuh Anda rileks. Bagian belakang tubuh Anda rileks. Organ kelamin rileks. Paha kiri kanan rileks. Betis bawah kiri kanan rileks. Sambil diiringi lagu oleh Pak Rahmat. Telapak kaki rileks. Tarik nafas panjang lewat hidung. Hembuskan perlahan-lahan lewat mulut. Tarik nafas panjang lewat hidung. Hembuskan lewat mulut. Sambil menghembuskan nafas, bawalah semua kecemasanmu. Bawalah semua emosi-emosimu lewat hembusan nafasmu. Keluarkan. Bawalah semua ketakutanmu. Bawalah semua penyakit-penyakitmu keluar lewat mulut. Dan pada saat engkau menarik nafas, engkau bisa sebut Allah. Hiruplah energi ilahi dari semesta yang tanpa batas ini. Energi murni yang sehat dan menyehatkan, membawa kedamaian di dalam dirimu, membawa kesehatan dan kebahagiaan di dalam dirimu. Tarik nafas. Hiruplah energi ilahi tanpa batas, energi semesta tanpa batas. Anda bisa sambil berucap Allah di dalam hati. Dan hembuskan pada saat menghembuskan nafas. Keluarkan semua ketegangan, kecemasan, ketakutan, emosi-emosi, amarah, kesedihan, perasaan-perasaan terluka, pikiran-pikiran yang tidak perlu, bahkan penyakit-penyakitmu, keluarkan lewat hembusan nafasmu. Rasakan tubuhmu mulai tenang. Rasakan tubuhmu mulai tenang. Pikiranmu mulai tenang. Hatimu mulai tenang. Sekarang sadari nafasmu.
Sadari bahwa nafas inilah yang menghidupi dirimu. Sadari bahwa kamu hidup, sahabat. Dan pembawa hidup adalah Tuhan yang hadir melalui nafas ini. Tarik nafas, hembuskan. Kini arahkan perhatianmu ke tengah dada. Di situ ada area yang hangat dan tenang. Bayangkan ada cahaya lembut di sana. Itulah pusat dirimu yang sejati, sahabat. Fokuslah pada ruang itu. Inilah baitullahmu. Inilah bait Allahmu. Inilah kolbumu yang sejati, sahabat. Dalam keheningan ini, ucapkan dalam hati, Tuhan, izinkan aku kembali ke pusat diriku. Izinkan aku kembali kepadamu. Aku pulang, Tuhan. Aku pulang. Rasakan ketika engkau berdiam di pusat ini. Tidak ada tekanan apapun. Tidak ada tuntutan apapun. Yang ada hanyalah kehadiran. Yang ada hanyalah keberadaan. Ketika ada emosi-emosi muncul di sana, jangan ditolak. Terimalah. Biarkan dia lewat. Cukup engkau saksikan. Ketika ada pikiran-pikiran yang muncul, terimalah. Jangan ditolak. Saksikan. Dan biarkan dia lewat. Biarkan dia mengalir begitu saja. Biarkan tubuhmu menjadi ruang yang luas. Terang. Indah. Kalau ada emosi-emosi itu muncul, Anda mau menangislah, sahabat. Karena satu-satunya yang kau temui hanyalah aku. Ketika tubuhmu ingin bergerak, jangan ditahan. Geraklah mengikuti gerakan dari dalam diri. Itulah tarian semesta. Bisa jadi itulah saat tubuh diberi kesempatan untuk membereskan dirinya sendiri.
Aku kembali ke pusat diriku. Disinilah damai sejati tinggal. Diamlah sejenak dan rasakan. Rasakan getaran-getaran halus di dalam tubuh. Rasakan denyutan-denyutan halus di dalam tubuhmu. Jika ada luka di sana, baik itu luka fisik maupun luka batin, pergilah ke sana, sahabat. Dia sedang mengirimkan pesannya melalui sakitmu hari ini. Pergilah ke sana. Dengarkan dia. Ketika itu bernama kanker, datangilah dia. Bicaralah. Mengapa engkau hadir? Pesan cinta apa yang ingin engkau sampaikan melalui kanker ini hadir? Ketika Anda memiliki masalah di jantung, pergilah ke jantung itu. Dalam hening ini, bertanyalah, pesan cinta apa yang sedang ingin kau sampaikan, wahai jantungku? Kalau Anda punya masalah di ginjal, pergilah ke ginjal itu. Dalam keheningan, bicaralah dengan dia. Aku di sini mendengarkanmu. Bicaralah. Kalau Anda ingin hening lagi, kembali ke pusat diri. Anda bisa sentuh tengah dada Anda dengan tangan kiri Anda. Bayangkan di situ ada ruang. Di situ ada cahaya yang lembut yang menanti Anda. Di situ ada ruang hening yang damai. Di situ aku berada. Sahabat. Jika tubuh Anda ingin bergerak, tangan Anda ingin bergerak, bergeraklah, jangan ditahan. Ini adalah tarian semesta. Aku menari bersama semesta. Aku menerima semuanya. Tidak ada yang aku tolong. Tubuhku lentur.
pikiranku lentur, hatiku lentur. Rasakan dada Anda mulai menghangat. Anda seperti berada di dalam ruangan yang penuh cahaya. Atau Anda berada di dalam ruangan yang luas tanpa batas. Yang ada hanyalah kekosongan yang indah. Yang ada adalah rasa haru. Saat Anda siap, tarik nafas panjang, hembuskan, dan pelan-pelan buka mata Anda. Saat Anda siap, Anda telah kembali ke dalam dirimu sendiri. Terima kasih. Telah berani pulang ke dalam. Damai ada di sana. Terima kasih. Terima kasih. Enak kan, sahabat? Jika Anda siap, Anda boleh buka mata dan kembali ke kesadaran di sini dan saat ini. Enak kan? Nggak perlu jauh-jauh. Anda cari bahagia tuh nggak perlu jauh-jauh, sahabat. Anda hanya perlu pulang ke dalam diri Anda sendiri.